Terima kasih. Baik, saya lanjut diskusi edukasi malam ini tentang narasi keliru soal sengketa Pulau Pasir yang terjadi di baru-baru ini di Nusa Tenggara Timur antara Indonesia dan Australia. Simak bagaimana narasi yang keliru atau asumsi publik yang asumsi itu adalah asumsi hoax. Narasi hoax adalah konflik perebutan Pulau Pasir antara Indonesia dengan Australia menjadi salah satu disinformasi yang marak beredar selama tahun 2022. Isu ini mengemukakan setelah kelompok masyarakat adat Laut Timor pada Oktober 2022 berencana menggugat status kepemilikan Pulau Pasir ke pengadilan Australia. Mereka beralasan bahwa Pulau Pasir adalah milik masyarakat adat Laut Timor dan dapat dibuktikan dari adanya kuburan pada leluhur rote dan berbagai artefak lainnya di Pulau Pasir tersebut. Sehingga dari itu masyarakat mengklaim bahwa Pulau Pasir tersebut adalah milik salah satu negara. Kementerian Luar Negeri telah meluruskan isu ini dengan menjelaskan bahwa Pulau Pasir atau Ashmore Reef tidak termasuk dalam wilayah Indonesia. Hal ini karena wilayah tersebut dimiliki oleh Australia berdasarkan warisan dari Inggris. Sebagaimana diketahui bahwa Australia dulunya merupakan kolonial Inggris. Siapa sih pemilik Pulau Pasir tersebut? Status kepemilikan Pulau Pasir. Pulau Pasir merupakan bagian kepulauan Ashmore yang terletak di Samudra Hindia. Pulau ini dimiliki oleh Australia sejak hampir 1 abad atau 100 tahun lamanya. Pulau Pasir berjarak sekitar 320 km dari lepas pantai barat laut Australia dan 170 km di sebelah selatan Pulau Rote atau Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pemberitaannya, 3 November 2022, Eropa mencatat bahwa pulau ini ditemukan oleh Samuel Ashmore pada 11 Juni 1811. Pada tahun 1850-an, wilayah ini belum diklaim oleh negara manapun dan menjadi tujuan kapal penampakan paus milik Amerika. Mendekati kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947, ada nota bahwa kesepahaman yang ditandatangani Australia dan Indonesia yang menyepakati bahwa Pulau Pasir adalah milik Australia. Dengan demikian, tidak terjadi konflik antara Indonesia dan Australia mengenai sengketa Pulau Pasir. Namun kenapa pemberitaannya dari kemarin sengketa Pulau Pasir? Apakah itu hanya isu publik belaka atau bagaimana ini bisa menguras hal ekonomi Indonesia maupun Australia?
seperti apa hoax seputar sengketa Pulau Pasir. Kita menemukan sejumlah hoax yang seputar sengketa Pulau Pasir beredar di media sosial dengan berbagai narasi. Sorry, ada hal yang lelucon ya di kameramen. Misalnya sebuah video dengan narasi mengklaim bahwa Australia berusaha mengelabui Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memenangi sengketa Pulau Pasir. Namun setelah disimak, isi video tersebut ternyata tidak terkait dengan Pulau Pasir. Hingga akhir video tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa Australia mengelabui Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan Pulau Pasir. Ada pula narasi yang mengklaim Tentara Nasional Indonesia atau kita kenal dengan TNI berperang melawan Australia untuk merebut Pulau Pasir. Namun faktanya pemerintah Indonesia dan TNI tidak mengeluarkan kebijakan apapun untuk bersengketa dengan Australia. Apalagi hingga terjadi perang. Itu sangat lelucon sekali. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasionalisme. Kepala program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret, Agung Setiawan mengatakan, berdasarkan hukum internasional, Pulau Pasir sudah jelas berada di bawah naungan kedaulatan Australia. Dia menjelaskan bahwa Indonesia mewarisi wilayah kedaulatannya dari wilayah Hindia Belanda dan gugusan Pulau Pasir belum pernah masuk dalam wilayah Hindia Belanda. Jadi tidak ada sengketa antara Indonesia dan Australia mengenai pulau ini. Ada kemungkinan bahwa sebelum era kolonial, nelayan-nelayan dari Pulau Timur mencari ikan sampai ke gugusan Pulau Pasir. Kemungkinan. Ini belum tentu kebenarannya. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan landasan legalitas untuk memasukkan Pulau Pasir kepada dalam yurisdiksi wilayah Indonesia. Saya yakin pihak Australia tidak keberatan jika nelayan Indonesia singgah di pulau ini. Namun, tidak bisa dijadikan argumentasi untuk mengklaim bahwa pulau ini adalah milik Indonesia. Narasi tentang sengketa Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia jelas menyesatkan dan hoaks. Dan hal ini tidak ada hubungannya dengan tingginya rasa nasionalisme. Justru nasionalisme itu dibatasi di dalam wilayah yurisdiksi wilayah negara yang sah. Nasionalisme itu tidak bisa dilakukan secara membabi buta. Ia dibatasi oleh parameter yang legal dan rasional. Jadi tidak ada kabar antara sengketa Australia dengan Indonesia. Itu tidak benar. Kita benar-benar dikelabuhi. Ada lagi yang hari ini isu yang masih hangat, bahwa pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau kita kenal dengan Brigadir J menjadi kasus yang mendapat sorotan sepanjang tahun ini. Kasus yang melibatkan mantan Kepala Divisi Propam Polri atau Divisi Profesi dan Pengamanan Polisi Republik Indonesia.
Bapak Ferdi Sambo tersebut dipenuhi cerita rekayasa ketika awal pembunuhan Brigadir Joshua. Beberapa skenario dibuat oleh Bapak FS. Bukan cuma Bapak FS, beberapa anggota Polri pun tersesat dalam pembunuhan berdasarkan yang didakwahkan kepada Ferdi Sambo. Hingga kini kasus itu belum kunjung tuntas sejak pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 8 Juli 2022. Sidang kasus pembunuhan Brigadir J sampai saat ini masih terus berlangsung dan menggali keterangan dari sejumlah saksi. Para terdakwa pun masih belum mendapatkan vonis hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan. Di tengah kasus yang masih berlarut-larut dan tak berkunjung tuntas, di media sosial bermunculan berbagai informasi terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua Nofriansah Yosua Huta Barat. Tidak semua informasi kredibel, bahkan beberapa tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bisa menyesatkan semua masyarakat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh saya, kebanyakan yang tidak benar alias hoax tentang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang tersebar di media sosial. Antara lain terkait vonis mati Ferdi Sambo dan vonis bebas kepada Barada Eliezer. Hoax tersebut disebar dalam bentuk video dan terus bermunculan. Padahal sampai saat ini belum ada vonis Ferdi Sambo maupun Barada E. Ada banyak sekali yang tersebar di media sosial, termasuk vonis hukuman mati Jokowi perintahkan eksekusi. Di media sosial muncul unggahan yang mengklaim bahwa Ferdi Sambo telah dijatuhi hukuman mati. Dalam narasinya disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan eksekusi. Lagi-lagi hal itu menjadi bahan gunjingan dalam dunia media sosial atau elektronik. Informasi tentang dihukum matinya Sambo tersebut adalah salah satunya dikemas dalam bentuk video berdurasi 8 menit 36 detik dengan thumbnail yang memperlihatkan sejumlah orang tengah mengeluarkan jenazah dari dalam ambulan. Dalam thumbnail video itu juga tertulis keterangan Sambo resmi dihukum mati. Namun setelah video itu ditonton sampai selesai, tidak ditemukan informasi yang menyebutkan Ferdi Sambo resmi dihukum mati maupun perintah dari Presiden Republik Indonesia untuk melakukan eksekusi. Video tersebut lebih banyak menampilkan permintaan maaf Ferdi Sambo yang dibicarakan oleh pengacara Arman Hanis. Video tersebut identik dengan yang ada di televisi swasta yang telah ditayangkan oleh Kompas TV. Sementara itu sampai saat ini belum ada vonis yang dijatuhkan kepada
Verdi Sambo terkait pembunuhan Brigadir J. Ya mungkin itu edukasi hari ini, semoga bermanfaat. Inti dari permasalahan adalah jangan sampai dimakan oleh kabar media sosial, karena itu belum tentu kebenarannya dan bisa menyesatkan seluruh elemen masyarakat. Itu saja dari saya, salam edukasi.